Masuk yang nggak jadi dibaca sekarang. Ayat berapa kemarin? Ayat 36. Terakhir 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat 35 ya. Itu kan menerangkan bahwa Nabi Adam itu disuruh tinggal di surga. Padahal kan ayat sebelumnya Allah memerintahkan ya, Allah menciptakan Nabi Adam itu kan untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Ayat 35 ternyata Nabi Adam diperintahkan masuk surga. Terus ayat 36-nya ternyata Nabi Adam sama Siti Hawa itu dipengaruhi oleh iblis yang konon katanya buah khuldi itu adalah untuk buah yang abadi, kalau memakan akan abadi di surga. Itu Nabi Adam istilahnya itu dirayu ya. Wa azallahuma itu dirayu, disesatkan, dipelesetkan supaya makan buah khuldi. Padahal itu menjadi larangan dari Allah. Ya, lantas Nabi Adam sama Siti Hawa memakan buah khuldi. Itu melanggar larangan Allah, tapi di semua jumhur ulama sepakat, ini istimewa ulama itu sepakat bahwa Nabi Adam itu tidak berbuat maksiat. Walaupun melanggar memakan buah khuldi, itu Nabi Adam tidak berbuat maksiat. Itu jumhur ulama, itu kan melanggar ya. Karena apa? Ya memang ini adalah skenario Allah. Nabi Adam itu dibuat itu untuk menjadi khalifah di muka bumi, sehingga diperintahkan masuk surga ya. Memang skenario Allah, Adam itu ya dengan dipelesetkan, dipengaruhi oleh iblis, makan buah khuldi supaya ada alasan Allah itu mengeluarkan dari surga. Dan ada pembelajaran, banyak pendidikan. Yang pertama tentunya hati-hati terhadap iblis. Iblis itu rayuannya memang luar biasa sekali. Nah, terus yang kedua juga Nabi Adam pengalaman. Nah, begitu turun dunia udah pengalaman bagaimana cara menghadapi iblis ya, karena di surga udah dipengaruhi ya, pengaruh yang jelek dengan bersumpah atas nama Allah ya, iblis itu. Padahal Allah nggak memerintahkan, itu pengalaman sehingga bisa diajarkan kepada kita semua ya, anak cucunya. Hati-hati kalau menghadapi iblis, yaitu Adam sudah pengalaman dengan kejadian memakan buah khuldi. Sedangkan buah khuldi itu juga yang memberikan nama kan iblis ya, bukan Allah. Allah itu hanya syajarah. Nah, Imam Suyuti sendiri tidak berani syajarah itu pohon apa itu secara letterlek, secara lugas nggak berani menyebutkan nama. Terus yang berikutnya yang Nabi Adam dikeluarkan ya, diperintahkan menjadi khalifah di muka bumi itu sudah membawa roh. Jadi bedanya kalau Nabi Adam itu dibuat bonekanya dulu ya. Waktu itu sudah dijelaskan, mengambil tanah Allah itu dari beberapa permukaan tanah, buat bonekanya baru dimasukin roh. Tapi kalau kita dan anak cucu kita itu rohnya itu sudah ada. Jadi anak cucumu itu sudah ada. Begitu Nabi Adam keluar dari surga itu sudah membawa roh anak cucunya sampai hari kiamat. Makanya di sini istamal tuma alaihi dzurriyyatahuma. Jadi Nabi Adam itu di punggungnya itu sudah membawa rohnya anak cucunya ya, anak cucu kita juga sampai hari kiamat itu sudah dibawa di punggung Nabi Adam. Jadi beda ya, kalau penciptaan Adam itu bonekanya dulu baru dimasukin roh. Kalau kita dibuat rohnya dulu, semenjak Nabi Adam turun dari surga itu dari bawah roh kita itu baru diwujudkan bonekanya. Jadi bonekanya belakangan ya, di rahim ibu itu sudah belakangan, tapi roh kita itu sudah ada sebelumnya. Tuh, jadi itu sudah jelas. Dan berikutnya yang bisa kita ambil pelajaran bahwa di bumi inilah tempat mustaqarrun, menetap kita. Untuk bersenang-senang, untuk menetap. Jadi kalau sekarang ada ilmuwan-ilmuwan ke mana Mars, meneliti Mars sana untuk hidup di sana,
Kalau berdasarkan ayat Al-Baqarah 36 ini kayaknya kemungkinannya kecil sekali, nggak mungkin. Karena di Al-Baqarah 36 ini sudah disebutkan bahwa bumi ini ya tempat menetap kita, bersenang-senang kita. Ya, semua tumbuh-tumbuhan hidup, kita makan, kita minum ya. Tapi kalau Mars itu ya sifatnya penelitian lah. Kalau bawa bekal dari bumi hidup itu bisa. Tapi Bapak punya keyakinan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 36 ini nggak mungkin kehidupan di Mars itu ada. Itu keyakinan Bapak. Dan keyakinan para ulama, banyak ulama itu meyakini, bukan hanya Bapak sendiri. Berdasarkan ayat Al-Baqarah 36 ini tidak mungkin ada kehidupan selain di kehidupan manusia ya, khususnya di muka bumi. Karena di sini sudah dijelaskan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Dan kamu sekalian itu di muka bumi ini tempat tinggalnya, tempat bersenang-senang sampai waktu tertentu. Itu surat ayat sebelumnya. Mari kita sambung sekarang ayat yang ke-37 ya. 37 atau 36? 37 kali. Udah 37. Ini apa? Kacamatanya Pak agak buram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 37. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimah ting fataba alaihi. Kelewat enggak ya? Innahu huwat tawwabur rahim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fatalaqqa ya, ketika 7 ya. Fatalaqqa maka kemudian menerima ya, setelah Adam dikeluarkan dari surga dengan bujuk rayuan iblis. Nah, akhirnya apa? Perintahkan Allah, wa qul nahbitu ihbitu ilal ardi, kata Allah, keluar dari surga. Keluar, turun ke muka bumi. Fatalaqqa maka kemudian ada menerima. Fatalaqqa maka kemudian menerima Adamu Nabi Adam min rabbihi dari Tuhannya Nabi Adam ya apa? Ya Allah. Jadi setelah diturunkan dari surga, turun ke muka bumi itu Nabi Adam menerima sesuatu dari Allah. Apa itu berupa? Berupa kalimat. Nah, jadi berupa kalimat. Alhamahu yang mengilhami kepada Adam. Jadi kalimat itu yang menjadi ilhamnya bagi Nabi Adam. Apa? Nah, nanti disebutkan Iyaha kepada alhamahu yang menjadi ilham kepada Nabi Adam. Iyaha kemana ini? Ini rujuknya kemana ini? Iyaha ini rujuknya kemana? Iyaha yaitu kalimat. Rujuknya ke kalimat yang diberikan Nabi Adam itu. Iyaha kalimat wa fikiratin dan di suatu bacaan yang lain binasbin dengan dibaca nasab. Nasab itu dibaca fathah. Kalau rafa itu dibaca doma. Kalau kasroh itu dibaca jer. Itu kalau ilmu nahwu. Wa fikiratin dan dalam bacaan yang lain binasabin dibaca nasab. Adamnya itu dibaca nasab. Wa raf'in dan dibaca rafa, dibaca doma. Kalimatin di kalimat kalimati. Jadi bisa dibaca. Kalau ini fatawaqqa Adamu ini menurut Imam Suyuti dan jumhur ulama. Perhatikan ya. Fatawaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Nah, ini menurut bacaan Hafiz
jumhur ulama khususnya Imam Suyuti. Tapi wa fi qira'atin binasabin itu bisa dibaca nasab adama itu. Bagaimana membacanya nasab itu? Dibaca fathah. Makanya membacanya fatalaqqa adama mir rabbih kalimatun. Kalimatinya dibaca rafa. Jadi boleh. Jadi kalau di tafsir Ibnu Katsir kalian pasti beda. Tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir itu membacanya beda. Fatalaqqa adama mir rabbih kalimatun fataba alaih. Jadi baca rafa. Jadi makanya adama wa raf'in dan dibaca rafa kalimatin kalimatin. Beda enggak maknanya? Ya. Beda, tapi hakikatnya sama, berbeda. Kalau dibaca fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin itu nanti kembalinya kepada penjelasan yang di atas. Penjelasan yang di atas mana? Iblis menjelaskan menjauhkan dari surga ya. Oh beda ya ini. Maknanya apa kalau dibaca fatalaqqa tadi kalau menurut Imam Suyuti kan menerima Adam dari Tuhannya itu kalimat. Tapi kalau dibaca fatalaqqa adama mir rabbih kalimatun ja'ahu. Artinya apa? Kalau dibaca fatalaqqa adama maka mendatangi. Maksudnya ya mendatangi kepada Adam. Ja'a mendatangi Adam itu kalimat apa? Ja'a mendatangi kepada Adam. Jadi kalimatnya itu yang mendatangi. Kalau tadi menerima, Adam diberikan kalimat sama kalimat mendatangi Adam. Sama enggak hakikatnya? Ya, sama ya, sama-sama Nabi Adam itu mendapatkan kalimat. Kalimatnya apa nanti di bawah. Jadi hanya beda makna lahiriah tapi hakikatnya sama. Kalau fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin itu Nabi Adam menerima kalimat dari Tuhannya. Tapi kalau dibaca fatalaqqa adama mir rabbih kalimatun, nah itu yang kalimat yang mendatangi Adam. Jelas ya? Wahia adapun kalimat yang mendatangi Adam, ja'ahu itu kalimat yang mendatangi Adam. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu disebutkan al-ayah. Al-ayah itu ya sampai akhir kalimat. Jadi menurut Imam Suyuti, Nabi Adam dikeluarkan dari surga turun ke muka bumi ini oleh Allah diberikan kalimat, yakni berupa kalimat Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang biasa untuk pakai sholawatan itu ya. Rabbana dolamna. Ini diberikan. Jadi diusir dari surga turun ke muka bumi. Allah membekali Nabi Adam itu Rabbana dolamna anfusana sampai akhirnya ayat. Jelas ya? Tahu nggak artinya Rabbana dolamna anfusana? Rabbana, aduh pangeran kita. Dolamna sapun dolim. Ya Allah kita ini zalim gitu. Kalau engkau ampuni ya Allah tentu kami akan merugi ya intinya gitu ya garis besarnya. Nanti kita bahas nanti ketemu lagi ayat itu. Itu dibekali supaya apa? Ya untuk bekal di konon menurut jumhur ulama Nabi Adam itu diusir dari surga itu diturunkan di mana? Di India. Ya. Kalau Nabi Adam di Jeddah. Jeddah itu sekitar Mekah itu. Jadi Nabi Adam di sekitar Mekah namanya kota Jeddah. Jeddah itu dari kata-kata Jaddah. Itu artinya apa? Kakek. Jeddah itu kakek, makanya konon. Wallahu alam ya benar enggaknya ini namanya tafsir. Tafsir itu kan perkiraan. Jadi Nabi Adam diturunkan di negara Arab, Siti Hawa diturunkan negara India. Jauh sekali. Oleh Allah dimodali doa
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini baca Adam. Baca udah, kamu sekarang saya hukum. Ya padahal Nabi Adam itu diusir dari surga itu udah tahu. Seandainya Nabi Adam berani protes, Allah itu ngeprank saya ini gitu. Seolah-olah gitu ya seandainya berani. Ini skenario Allah. Kan pertama kali aku diciptakan olehmu ya Allah itu kan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ini udah skenariomu ya Allah gitu. Tapi karena makhluk tidak berani Nabi Adam itu protes pada Allah. Artinya apa? Ya, yang lebih bawah hendaknya selalu takdim kepada yang lebih atas. Kita umur yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Kita murid menghormati kepada guru. Ini pelajaran yang kita dapatkan. Ya. Nabi Adam tahu ini skenario Allah, tapi nggak berani protes ini karena takzim. Ya, takzim, tawadhu pada Allah sebagai makhluknya. Dimodali doa ini baca Adam gitu. Seolah-olah gitu. Nanti kamu akan ketemu Hawa. Makanya kalau tari India itu kan nyari gitu ya. Itu nyari seolah-olah nyari Adam itu. Adam diturunkan di Jeddah, Siti Hawa di India. Nah, dulu kan makhluk Allah itu baru dua, Adam sama Hawa. Ya, kalau mau ada kenikmatan kehangatan suami istri kan harus dicari. Ya. Sedangkan India, Arab itu jauh sekali. Ya kalau sekarang enak, hilang satu cari lagi, udah banyak perempuannya. Kalau dulu belum ada, hanya Siti Hawa doang. Yang laki-laki hanya Nabi Adam. Mau nggak mau ya harus dicari. Yang satu di India, abang. Nah, yang satu di Jeddah di negara Arab, Hawa. Cari dengan modal doa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seolah-olah Allah itu mengatakan, "Dah, dengan doa ini nanti kamu akan ketemu Hawa lagi. Kamu Hawa nanti akan ketemu Adam lagi. Udah baca turun ke muka bumi sebagai hukumannya." Nah, ya. Ini banyak hikmahnya. Jadi luar biasa ya Quran itu kalau ditafsiri itu luar biasa. Al-ayah itu sampai akhir hayat, akhir ayat itu nanti dicari Rabbana dzalamna itu ayat apa di surat apa cari sendiri. Fada'a kemudian Nabi Adam berdoa biha dengan kalimat yang diilhamkan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dibaca sambil nyari sambil menangis kemana Hawa kemana Adam itu sambil zikir. Zikirnya apa ya? Rabbana dzalamna anfusana. Tapi nanti ada ulama lain yang berpendapat bahwa doanya bukan ini. Ada juga Rabbi inni dzalamtu nafsi wa illam taghfir li. Terus apa namanya? Doa tutup majelis itu juga bisa. Ulama itu berpendapat banyak karena intinya sama. Intinya sama itu. Doa kafaratul majelis itu juga sama. Hanya yang paling terkenal ya ini yang diturunkan waktu keluar dari surga itu. Gitu. Karena kan nggak dijelaskan oleh Allah itu apa doanya itu. Hanya mufassirin ahli tafsir itu menafsirkan doanya ini. Nah, yang serupa maknanya dengan Rabbana dzalamna itu banyak sekali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, itu hampir sama isinya. Itu. Hanya yang paling terkenal ulama kebanyakan itu berpendapat ya ayat ini gitu. Dibaca sambil keliling. Kita tulisin. Bismillahirrahmanirrahim. Fataba. Nah. Betul ya? Fada'a. Maka kemudian Nabi Adam berdoa dengan Rabbana dzalamna anfusana. Itu biha itu kembalinya ke Rabbana dzalamna anfusana. Fataba maka kemudian Nabi Adam bertobat. Tobat itu artinya apa sih? Mendekat. Nah, tobat itu mendekat. Artinya mendekat itu apa? Ya mencari Hawa. Hawa mencari Adam salah satunya itu. Di samping menyesali perbuatannya melanggar ketentuan Allah, tobat ya, juga mendekat mencari Adam. Adam mencari Hawa, Hawa mencari Adam.
Itu makna daripada taubat. Taubat itu mendekat. Taubat itu menyesali perbuatan itu kan berarti taubat. Kalau tadi dimarahin gurunya atau orang tuamu, udah Pak saya kapok tobat, ya, berarti mendekat kepada orang tua. Fataba maka kemudian tobat. Fataba maka kemudian menerima tobatnya Allah alaihi atas tobatnya Nabi Adam. Qabila artinya diterima taubatahu tobatnya Adam. Innahu sesungguhnya Allah huwa adalah Allah tawwabun, zat yang maha menerima tobat ala ibadihi atas hambanya. Jadi kalau kamu punya kesalahan sebesar apapun, segede gunung, seluas lautan, selama dosa itu bukan dosa syirik menyekutukan Allah, Allah itu maha menerima taubat kita. Karena apa? Di sini disebutkan innahu huwat tawwabun. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha menerima taubat kita. Ala pribadi atas taubat hambanya, ar-rahimi, dan yang mengasihi hambanya. Rahim itu mengasihi hambanya, khusus orang Islam. Kalau orang kafir nggak dirahimi tapi rahman. Bihim dengan ibadi, jadi Allah itu kasih sayang pada hambanya. Ya, pada hakikatnya sama orang tua kita itu hakikatnya sayang pada kita. Semua orang tua, apapun ya, hanya kadang-kadang bentuknya berbeda ya. Bentuknya berbeda ya. Kadang-kadang ada yang disebut galak, ada yang lemah lembut. Ya namanya orang kan macam-macam, tapi hakikatnya kasih sayang itu sama. Allah kasih sayang pada hambanya, orang tua kasih sayang pada anaknya. Toh seandainya orang tua itu ada salah-salah ya namanya orang yang ada salahnya, kamu harus maklumi. Tapi kalau Allah nggak ada salahnya, ya selamanya kasih sayang. Kulnah ngendika sapa Allah, sapa ingsun Allah. Kulna berkata Allah, ihbitu turunlah minha dari surga. Ini diulang lagi ya. Yang awal yang tadi yang di atas wa kulnah itu juga ada yang ayat 36. Kulna berfirman Allah. Kulna ngucap insun, ini insun Allah ya. Ihbitu keluarlah kamu semua. Padahal yang ada itu Adam sama Hawa. Ya. Di surga itu yang ada kan Adam sama Hawa. Tapi Allah ini di sini menggunakan jama. Ihbitu kok enggak kulna bito yang bentuk mufrad misalnya sana. Ini menggunakan kalimat kulnah itu. Allah berfirman keluarlah kamu semua. Nah, padahal yang ada Adam sama Hawa. Kenapa menggunakan dhamir jama? Ya, bentuk jama. Karena apa? Di punggung Nabi Adam itu roh kita pun waktu itu sudah ada. Jadi dianggap oleh Allah itu sudah banyak sekali makhluknya, itu bukan hanya Adam sama Hawa. Kita juga sudah ada, hanya masih berbentuk roh. Jadi roh sampai anak turun kita itu sudah ada. Makanya Allah menggunakan kata-kata kulnah bitu bentuk jama, bukan kulnah bito bentuk musanna. Minha dari surga, turunlah kamu semuanya dari surga. Minal jannati maksudnya dari surga, jami'an semuanya. No, jami'an semuanya, dua semuanya. Ya karena ada roh yang dibawa oleh Adam di punggung Nabi Adam itu. Sampai hari kiamat itu dibawa Nabi Adam turun dari surga. Maka Allah memerintahkan keluarlah kamu semua dari surga. Karorohu disimak supaya kamu pintar ya. Jadi supaya kamu pintar bukannya mendengarkan aja. Karorohu diulang-ulang. Di ayat 36 ada kulnah itu. Di ayat 37 diulang lagi kulnah itu. Karorohu di bulan baleni diulang-ulang liuk tofa agar diatofkan alaihi atas lafal itu yang di atas litauket. Kalau orang nyuruh diulang-ulang itu berarti menguatkan itu litauket agar diatofkan lagi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda.
Fa imma fihi ing dalam lafal imma. Fihi di dalam lafal imma, lu aneh ya kadang-kadang memang apa namanya Quran itu luar biasa. Fihi di dalam lafal imma idgham itu idgham nuni itu idgham nun. Sebetulnya tulisannya yang betul itu fa'in ma. Disingkat menjadi fa'in ma. Idgham nuni sebetulnya itu idgham nuni, non mati ketemu mem, fa'in ma. Tapi lahjah orang Arab susah kalau mau melafalkan fa'in ma, ya fa'in ma ya udah gitu. Makanya ditulisnya fa'in ma. Itu kalau ditulis secara benar ilmu tajwid itu idgham nuni fa'in ma. Itu idgham nun innya itu in syartiyatin itu menjadi syarat fima zaidah ma-nya itu apa? Itu menjadi tambahan. Jadi tambahan sebetulnya nggak pakai ma pun udah betul. Fa'iyya tiyannakum itu udah boleh, artinya udah betul, udah merupakan jumlah kalimat yang benar. Ini makyada. Fa'imma maka ya tiyannakum, maka jika didatangkan kum kepada kamu sekalian minni dariku hudan petunjuk. Jadi maka fa imma ya'tiyannakum maka jadi bukan jika artinya fa imma itu cara mengartikannya apa? Maka sepatutnya maka akan didatangkan maka pasti akan didatangkan kum kepadamu minni dariku hudan petunjuknya apa berupa apa kitab itu kan banyak ada Taurat ada Zabur wa rasulun dan rasul utusan Quran. Nah, kalau sudah turun ke muka bumi nanti akan diberikan petunjuk oleh Allah yakni berupa kitab dan utusan dengan rasul. Faman maka barang siapa tabi'a yang mengikuti kitabnya Allah dan rasulnya Allah ya hudaya yang mengikuti kitabnya Allah dan rasulnya Allah fa'amana maka kemudian beriman kepadaku wa amila dan beramal di taati dan ketaatan. Artinya apa ketaatan itu ya ibadah. Jadi turunkan di muka bumi nanti diberi Nabi Adam itu diberi petunjuk oleh Allah. Nah, tentu setelah dengan kitab-kitabnya dengan rasul-rasulnya. Nah untuk umatnya kita barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah yakni percaya kepada kitab dan rasulnya dengan cara apa? Beramal soleh dan taat kepada aturan-aturan rasul dan Allah itu. Nah kalau udah semua itu kita laksanakan, kita udah melaksanakan taat kepada rasulnya, kitabnya, fala khaufun maka janganlah khawatir. Fala khaufun maka janganlah khawatir alaihim atas seseorang yang telah mantabi'ahuda yang telah mengikuti petunjuk Allah. Walahum yahzanun dan janganlah takut. Ya. Kalau udah kamu mengikuti petunjuk Allah itu jangan khawatir. Jangan takut, oh nanti masuk neraka, oh gimana nasibku nanti kok hanya pesantren, enggak orang seperti yang lain, sekolah di tempat yang top, jangan khawatir. Yang penting mengikuti petunjuk Allah, itu pasti Allah sudah menjamin. Karena apa? Allah sudah menginstruksikan, memerintahkan kepada kita, fala khaufun alaihim, janganlah kamu khawatir, walahum yahzanun, dan janganlah pada takut. Jangan takut. Sekarang orang pesantren lulusan pesantren jadi wakil presiden siapa? Pak Kiai Ma'ruf Amin. Wah luar biasa. Yang lulusan top aja belum tentu bisa jadi wakil presiden. Tapi lulusan pesantren sudah bisa menjadi presiden. Siapa? Gus Dur. Gus Dur itu nggak punya gelar. Sarjana juga enggak, apa enggak. Pesantren aja pintar ngaji, santri jadi presiden. Kiai Ma'ruf Amin pintar ngaji, santri jadi wakil presiden.
Jadi kalian jadi santri itu jangan khawatir. Banyak ya. Oh, ulama-ulama itu lebih mulia daripada pimpinan pemerintahan. Kalau pemimpinan presiden itu berapa sih? 5 tahun ya. Kalau 2 periode paling lama 10 tahun. Tapi kalau kiai ajengan selama hidupnya, selama itu dihormati oleh umatnya, oleh muridnya. Lebih terhormat mana? Ya, lebih terhormat kiai. Kiai itu seumur hidup. Asal syaratnya apa? Faman tabi'a hudaya. Itu syaratnya ya ikut petunjuk Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fil akhirati, di akhirat jangan takut, jangan khawatir lah. Pokoknya selama kamu mengikuti petunjuk Allah melalui kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, jangan takut nanti di akhirat. Nah, udah pasti apa? Yadkhulul jannata, pasti masuk surga. Nah, udah. Kita walaupun punya dosa itu diampuni, istighfar aja, tobat diampuni. Yang penting jangan dosa syirik. Dosa syirik menyekutukan Allah itu enggak diampuni. Jadi neraka itu hakikatnya bukan untuk kita. Neraka itu untuk kaum kafir yang enggak percaya pada Allah. Itu khalidina fiha abada, selama-lamanya. Ya kalau kita yang menurut Imam Hanafi ya, seperti yang Bapak sering ceritakan, kita hanya dicuci. Mampir neraka sebentar, dicuci terus langsung masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina dan orang banyak, kafaru yang pada kafir orang banyak, wa kadzdzabu dan pada menggorohkan, membohongi, mengingkari, membohongi. Orang banyak itu yang kafir, wa kadzdzabu dan membohongi bi ayatina dengan tanda-tandaku kata Allah. Nah ini ku Allah, dengan tanda-tandaku Allah kata Allah. Kutubina berupa kitab-kitabku. Ulaika orang alladzina kafaru wa kadzdzabu tadi, ashabun nar adalah sahabatnya neraka. Hum alladzina kafaru wa kadzdzabu tadi, fiha di dalam neraka, khaliduna selama-lamanya. Jelas ya ayat ini, nggak usah dijelasin ya. Pokoknya orang kafir, orang pembohong yang membohongkan udah dikasih petunjuk oleh Allah melalui rasulnya, melalui kitab-kitabnya, tetap aja mereka mengingkari, tetap kafir. Makanya dia itu hum fiha khalidun, di neraka itu selama-lamanya. Kalau kita kan enggak, kita kan yakin pada Allah, kita mengikuti petunjuk Allah. Ya, buktinya kita ngaji, mau belajar kitab-kitab Allah, mengikuti ulama-ulama yang menjadi warisannya para nabi. Makanya kita semua itu masuk surga. Jangan khawatir lah. Makanya kalau ada ulama ustadz yang menakut-nakuti, sholat kita belum tentu diterima, ya dengerin alhamdulillah. Itu untuk koreksi kita, ya, untuk memperbaiki aja. Tapi hakikatnya itu kita pokoknya mangkola la ilaha illallah ya, selama ada di dada kita itu tidak kafir, masuk surga itu sudah pasti. Hanya kalau dosa kita banyak ya, seringkali Bapak sampaikan, di surga itu ya lama sekali gitu aja. Padahal api neraka itu sakit, enggak membunuh kita tapi menyakiti kita, itu api neraka. Enggak luar biasa juga. Masih jagoan kita bisa membunuh orang. Api neraka nggak bisa membunuh kita, nggak bisa membunuh orang. Tapi hanya sakit terus. Kalau puluhan tahun ya berat juga ya. Na'udzubillah gali kalau kita lama-lama di neraka. Tapi kalau Allah menghendaki kita masuk neraka ya jangan mengingkari. Alhamdulillah juga Allah menghendaki kita untuk disucikan. Tapi segera kita dimasukkan ke surga. Kan permintaan kita gitu. Syukur kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, rahmatnya Allah, kita tidak masuk neraka duluan. Itu kan yang langsung surga, itu paling ideal ya. Paling ideal. Tapi kalau orang kafir itu pasti di neraka selamanya. Kafir itu ada berapa sih? Ada 2 macam. Kafir yang pertama itu ya sekafir-kafirnya, kayak Firaun itu kafir murni.
karena nggak percaya kepada kitab. Tapi kalau Yahudi, Nasrani, ya Kristen, dia punya percaya pada Allah. Allah itu ya Allah. Hanya dia ditambahi ada Tuhan Bapa, Anak sama Tuhan Ibu. Ya. Bedanya itu. Allah ya, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu. Yahudi juga sama, punya kitab. Kitabnya apa? Taurat. Kepercayaannya kepada Yahweh. Yahweh itu apa? Allah. Orang Yahudi bahasa Ibrani itu Yahweh. Percaya kepada Allah. Tapi tidak percaya kepada Muhammad Rasulullah. Tidak percaya kepada Al-Quran. Ya. Nabi Isa itu diyakini sebagai Tuhan, bukan Nabi. Itu kafir, tapi punya kitab. Tapi kalau Fir'aun itu nggak percaya sama sekali kepada Allah, nggak percaya ya. Fir'aun itu ya pokoknya saya itu Tuhan, itu nggak percaya. Tapi kalau Yahudi, Nasrani itu masih percaya kepada Allah, hanya beda percayanya, cara percayanya dengan kita. Itu kafir. Dua-duanya finnar khalidina fiha abada. Kafir itu ada dua ya, yang satu ahli kitab, yang satu kafir murni. Percaya pada Allah, cuman cara percayanya beda dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa itu? Ini belum dibawa Nasoihul Ibadnya. Udah. Ya udah kalau gitu Allahu a'lam bishawab. Pas ain ya.